Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat himpunan. Yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Yang kedua adalah himpunan bagian. Kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Kardinalitas dari himpunan A dinotasikan dengan N dalam kurung A. Dibaca banyaknya anggota himpunan A. Contoh. Tentukan kardinalitas himpunan A dan juga himpunan B. Di sini himpunan A adalah himpunan dengan anggota 2, 3, 5. Sementara anggota B adalah himpunan dengan anggota 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai dengan 27, dan terakhir adalah 29. Pada himpunan A adalah himpunan dengan anggota 2, 3, 5. Kita sudah tahu bahwasanya kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Di sini adalah himpunan A. Maka kita akan menghitung banyaknya anggota himpunan A ini. Di sini anggotanya adalah 2, 3, 5. Jadi banyaknya anggotanya ada berapa? 1, 2, 3. Maka dikatakan banyaknya anggota himpunan A, atau di sini ditulis dengan N dalam kurung A, adalah 3. Kemudian pada himpunan B, anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Titik 3 ini dibacanya adalah dan seterusnya. Kemudian anggota lain adalah 27, 29. Nah, kita lihat di sini bahwasanya anggota himpunan B adalah semua bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 29. Semua bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 29 banyaknya adalah sebanyak 15. Maka dikatakan banyaknya anggota himpunan B adalah 15. Ditulisnya dengan N dalam kurung B sama dengan 15. Contoh berikutnya. Tentukan kardinalitas himpunan M dan N. M adalah himpunan X sedemikian hingga 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 10 dengan X bilangan asli. Atau cara bacanya adalah M adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari 10 dengan X bilangan asli. N adalah himpunan Y sedemikian hingga Y lebih dari atau sama dengan negatif 7 dengan Y bilangan bulat negatif. Pertama, kita sebutkan anggota dari himpunan M. Di sini ketentuannya adalah X lebih dari atau sama dengan 2. Artinya 2 ini ikut ke dalam anggota himpunan M. X-nya bilangan asli, berarti kita mulai dari 2, kita sebutkan bilangan asli yang kita mulai dari
2 diikuti dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini batasnya adalah 10. Batasnya adalah 10. Di sini tidak ada tanda sama dengan, maka 10-nya tidak ikut dalam himpunan M. Jadi yang ikut adalah bilangan 9 ini. Maka kardinalitas dari himpunan M adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Banyaknya anggota dari himpunan M adalah 8. Kemudian pada himpunan N, anggotanya adalah bilangan yang lebih dari atau sama dengan negatif 7. Di sini Y-nya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif yang lebih dari negatif 7. Berarti pada garis bilangan kita tuliskan semua bilangan bulat negatif yang lebih dari atau sama dengan negatif 7. Kalau semakin ke kanan berarti kita daftarkan menjadi negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Di sini kita sebutkan semua bilangan negatif yang lebih dari atau sama dengan 7. Maka banyaknya anggota dari himpunan N adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga dikatakan bahwasanya kardinalitas himpunan N adalah 7. Contoh berikutnya apabila himpunannya disajikan dalam diagram Venn. Nah, pada diagram Venn ini banyaknya anggota dari himpunan S ada 9. Dari mana? Artinya di sini kita hitung semua anggota himpunan yang berada pada persegi panjang. Nah, di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kardinalitas dari himpunan S adalah 9. Berikutnya, banyaknya anggota dari himpunan B adalah 5. Kita hitung di sini pada himpunan B semua anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian banyaknya anggota himpunan A adalah 2. Kita lihat di sini 1, 2. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang himpunan bagian. Agar kalian memahami konsep himpunan bagian, coba kita pikirkan penyelesaian masalah berikut. Disajikan diagram Venn seperti ini. Tentunya kita dapat menentukan anggota-anggota dari himpunan S. Himpunan S adalah himpunan dari semuanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua anggota pada diagram Venn ini yang berada di dalam persegi panjang. Kemudian himpunan A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Semua yang ada pada kurva A.
Himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah semua yang berada pada kurva B, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan C adalah himpunan yang anggotanya 6, 7, dan 8. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan S? Kita perhatikan di sini himpunan A, semua anggota dari himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk dalam himpunan S. Maka dikatakan iya, himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan S. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan S? Himpunan B anggotanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semua anggota dari himpunan B merupakan bagian dari himpunan S. Iya, himpunan B himpunan bagian dari himpunan S. Apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan S? Di sini himpunan C dengan anggota 6, 7, 8. Setiap anggota dari himpunan C adalah anggota dari himpunan S. Maka dikatakan iya, himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan S. Kita lanjutkan. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Kita lihat di sini, anggota dari himpunan B adalah 1, 2, 3, merupakan bagian dari himpunan A. Maka dikatakan iya, himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A. Apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Di sini, anggota himpunan C 6, 7, 8 tidak masuk ke dalam himpunan A. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nih, anggota A. Maka dikatakan tidak, himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan C? Kita perhatikan di sini, himpunan A anggotanya 1 sampai dengan 5. Anggota dari himpunan A tidak masuk ke dalam himpunan C. Maka dikatakan tidak, himpunan A bukan himpunan bagian dari himpunan C. Kita lanjutkan. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A itu sendiri? Anggota dari himpunan A 1 sampai dengan 5. Setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota dari himpunan A itu sendiri. Maka dikatakan ya, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A itu sendiri. Kemudian, apakah himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Himpunan kosong adalah
himpunan bagian dari setiap himpunan. Himpunan kosong disimbolkan dengan seperti ini. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari himpunan A, atau dituliskan dalam simbol seperti ini. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Dikatakan bahwasanya himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Contoh soal. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Untuk yang A, B, C, D, E, F. Kita bahas satu persatu. Dari A. Himpunan yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3. Setiap anggota pada himpunan ini, yang di depan ini, merupakan anggota himpunan yang di sini. Maka dikatakan benar bahwasanya himpunan 1, 2, 3 adalah himpunan bagian dari himpunan negatif 1, 0, 1, 2, 3. Untuk yang A, benar. Kemudian yang B, kita cermati di sini. Himpunan yang anggotanya negatif 1, 1. Kita cermati di sebelah kanan, apakah semua anggota di sini masuk ke dalam himpunan di sebelah kanan ini? Ternyata ada negatif 1 yang tidak termasuk ke dalam himpunan yang sebelah sini. Maka bagian B salah. Artinya himpunan ini bukan himpunan bagian dari yang sebelah sini. Kita cermati untuk yang C. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari himpunan ini. Iya, benar. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Berikutnya yang D. 5. Apakah merupakan himpunan bagian dari himpunan 3, 5? Kita lihat di sini 5. 5 bukanlah himpunan. 5 bukan himpunan. Maka pernyataan yang D adalah pernyataan yang salah. Untuk yang E, himpunan dengan anggota 1, 2, 3, setiap anggota di sini, di himpunan yang sebelah kiri, semuanya merupakan anggota dari himpunan yang di sebelah kanannya ini. Maka benar, himpunan 1, 2, 3 adalah himpunan bagian dari himpunan 1, 2, 3. Kemudian yang F, himpunan kosong, apakah merupakan himpunan bagian dari himpunan kosong? Iya, jawabnya adalah benar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.